God's way to success. Be all you were created to be. Sukses cara Allah. Menjadi dirimu sendiri sesuai rancangannya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan itu menjadi jaminan bagi kita. Tetapi syaratnya kita hidup sesuai rancangan-rancangannya. Sama seperti keselamatan, ditawarkan, diberikan kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang selamat. Siapa yang selamat? Yang menerimanya. Ada cara untuk menerima keselamatan. Ada cara untuk menerima hari depan yang penuh harapan. Yaitu hidup sesuai rancangannya. Mari kita belajar bagaimana kita bisa hidup sesuai rancangannya. Next. Di dalam Yosua 1 ayat 8, Tuhan sudah memberikan rahasianya. Rahasia agar sukses, rahasia agar memiliki masa depan yang penuh harapan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terjemahan Amplified sedikit memberikan gambaran yang berbeda. Amplified mengatakan ketika kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, sehingga kita bertindak hati-hati, maka semua itu akan membuat jalan hidup kita menjadi makmur, sehingga kita akan bertindak bijaksana dan memperoleh kesuksesan. Artinya jangan berhenti untuk memperkatakan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Next. Menariknya, ternyata sebelum ayat ke-8 yang memberikan resep bagaimana hidup sukses, di ayat ke-5 Tuhan sudah memberikan jaminan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jaminan yang sungguh luar biasa. Dan di ayat 6, 7 bisa dibaca sendiri, dalam versi bahasa Inggris berkali-kali dikatakan be strong, be strong. Dan di ayat ke-9 dikatakan be strong and of a good courage. Apa artinya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berulang kali diulang. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ternyata be strong and of a good courage. Artinya trust, percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan
Jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau Tuhan bersama kita, siapa dapat melawan kita? Next. Masalahnya, trust must be earned. Kepercayaan itu diraih. Kita tidak akan mungkin percaya kepada seseorang yang tidak kita kenal. Baru kenal, mana mungkin kita titip HP kita, bisa hilang. Betul? Kita harus mengenal seseorang dan kenal itu melalui pengalaman. Kalau ada seorang teman, oke, hutang 1 juta, enggak bayar, oke lah. Saya mau mengampuni, saya enggak bisa tidur karena duit 1 juta. Oke, forgiveness is instant. Saya mengampuni, instan. Oke, saya berniat mengampuni, saat ini juga saya mengampuni. Selesai. Tetapi apakah saya bisa percaya lagi? Nanti dulu. Apalagi mau pinjam 10 juta, 1 juta aja enggak dibayar, apalagi 10 juta. Trust must be earned. Karena pengalaman, kita akan melihat siapa orang itu. Orang yang akan kita percayai. Bagaimana rekam jejaknya? Apakah dia seorang yang bisa dipercaya? Apakah dalam hal-hal kecil dia menepati perkataannya? Kalau orang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, jangankan mau dipercaya dalam hal besar. Ini prinsip. Mengenal Tuhan, percaya mengenal. Rasul Paulus mengatakan kata mengenal itu dengan di dalam bahasa aslinya itu koinonia, intercourse. Seperti suami istri. Itulah kedekatan yang dikatakan mengenal. Adam mengenal Hawa. Apa hasilnya? Mereka memiliki anak-anak. Ketika kita bilang, saya kenal Tuhan Yesus. Apa buahnya? Apa hasilnya? Selalu kalau kita memang benar-benar mengenal seseorang, ada buahnya. Seharusnya kehidupan kita akan mengalami transformasi. Dan orang bisa melihat karena dia dekat dengan Tuhan, maka sikapnya juga seperti Tuhan, cara pikirnya juga seperti Tuhan. Jadi enggak bisa kita ngomong, oh saya kenal, ya kenal-kenalan. Banyak orang Kristen yang sekedar mengenal Tuhan di kepala. Tetapi mereka tidak benar-benar mengenal sampai ke dalam hatinya. Kalau kamu mengenal seseorang sampai ke dalam hatimu, pasti ada dampak, ada buah yang dihasilkannya. Ketika seseorang lahir baru, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan pembaharuan budi dan itu harus dilakukan sepanjang umur hidup kita. Ketika kita memperbaharui pemikiran kita, pembaruan budi kita seperti firman Tuhan, lihat gambarnya, otaknya di tengah ada Alkitabnya. Ketika kepala kita betul-betul isinya firman, maka kingdom wealth, kekayaan kerajaan Allah itu otomatis akan mengalir melalui kita. Gambar keran di bawahnya, di dalam roh kita segala kekayaan Allah ada di sana. Kekayaan, kemakmuran, kelimpahan, dan sebagainya. Jesus Unlimited ada di dalam roh kita. Allah memiliki segalanya yang kita butuhkan. Tetapi untuk mengalir harus melewati soul mind, jiwa.
Jiwa itu pikiran, emosi, dan kehendak. Dan yang kita butuh manifestasi di alam natural, di dalam tubuh kita. Kalau sakit kita butuh sembuh. Kekayaan saya butuh tercipta di alam natural. Itu harus melalui jiwa. Ketika Jesus Unlimited itu dengan pikiran kita selaras, kerannya terbuka. Seberapa besar keran itu terbuka, tergantung seberapa selarasnya pikiran kita, jiwa kita dengan roh kita. Semakin selaras, kalau otak kita 100% isinya firman seperti yang gambar di atasnya, kerannya terbuka full. Apapun yang ada, kekayaan yang ada di dalam roh akan tercipta di alam natural, di dalam tubuh kita. Sehingga sepanjang umur hidup kita, tugas kita adalah memperbaharui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman adalah Allah sendiri. Apa sih Alkitab itu? Alkitab itu adalah kompilasi atau penggabungan pikiran, rencana, kehendak Allah bagi manusia dan seluruh ciptaannya, serta jalan-jalannya. Dengan membaca firman-Nya, kita tahu karakter, kehendak, rencana, jalan-jalannya Tuhan. Jika kita mempelajarinya, kita tahu polanya, pola-pola cara kerja Tuhan itu gimana. Kita memahami detak jantung Tuhan, apa yang Tuhan suka, Tuhan gak suka, dan bagaimana caranya Tuhan bekerja. Contohnya, ketika kita membaca tentang wanita yang pendarahan 12 tahun, kita tahu pendarahan itu najis. Seharusnya wanita ini tidak boleh datang ke kerumunan orang. Tetapi wanita ini mengambil keputusan. Dia terlalu lemah, kalau mesti berdesak-desakan dengan orang banyak dia enggak akan mampu. Dia mengambil keputusan, asal saja ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini melakukan tepat seperti keputusannya. Dia menyeruak di antara orang banyak, mungkin merangkak, berhasil memegang ujung jubah Yesus, dia pun sembuh. Ketika kita membaca ini, kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata wanita itu sembuh tanpa ada yang mendoakan, tanpa ada yang tumpang tangan. Dan Tuhan mau loh sembuh tuh. Nah, dengan kita membaca itu kita mengambil kesimpulan, saya kalau butuh sesuatu enggak perlu kok ngejar-ngejar Pak Dolfi harus tumpang tangan mendoakan. Di rumah saya berdoa sendiri seperti wanita ini bisa kok. Nah, itulah dengan membaca firman kita tahu pola kerja Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu kisahnya bagaimana Tuhan melipat gandakan 5 roti 2 ikan ini sehingga bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Seorang pendeta di pinggiran kota Solo pada suatu hari bercerita, Bu Yeni, jemaat saya ini enggak ada Bu yang gajinya UMR. Saya pikir waduh gede-gede itu gajinya. Ternyata semua di bawah UMR Bu. Jadi jemaatnya itu betul-betul yang minus-minus. Wong kami di desa Bu. Terus dia bercerita suatu hari ada jemaatnya yang mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya. Tentu yang menjadi panitia juga jemaat pendeta ini yang lain. Namanya di desa. Yang diundang 100, harapannya datang ya suami istri. Ini enggak.
bawa anaknya 3-4 biji, belum lagi nenek kakeknya ikut segala macam. Jadi ketika ketua panitia ini lihat, waduh kok yang datang ini segini banyak. Padahal mereka siapin makanan ini hanya untuk 100 orang. Apa yang harus dilakukan? Kemudian sang ketua panitia ini mengajak teman-temannya sepakat berdoa. Apa yang mereka lakukan setiap kali mereka mencedok nasi 5 roti 2 ikan. Ngasih lauk 5 roti 2 ikan. Enggak pakai doa yang macam-macam. Mereka pokoknya 5 roti 2 ikan. Pokoknya kami tuh sudah enggak bisa mikir, Bu. Ngelihat tamunya yang begitu banyak sudah gemeteran, dia bilang. Tapi ketika mereka melakukan itu, meskipun 200 lebih, cukup makanannya. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka baca firman. Mereka tahu kalau dulu Tuhan Yesus mau melipat gandakannya, sekarang juga mau. Itulah sebabnya kalau baca firman itu jangan kayak baca novel. Cepet-cepet lewat, udah ngerti ceritanya. Kita membaca firman untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal hatinya, apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Pegang erat-erat, kalau Tuhan dulu melakukannya, sekarang dia juga mau melakukannya. Dulu Yesus membangkitkan orang mati, sekarang juga mau. Masalahnya ada di kita, apakah kita punya iman? Karena Tuhan itu merespon iman. Next. Sejak kecil kita ini dibentuk dengan pemikiran dunia. Lihat gambarnya, kepalanya itu ada gambar bola dunia. Kita sudah terbiasa sekali dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia. Sehingga begitu banyak hal-hal yang seolah-olah tidak mungkin. Ketika pikiran kita dipenuhi pikiran dunia, maka kita akan menjadi orang yang problem minded. Lihat aja, kalau kita dengar berita, kita baca koran, baca majalah, gak ada berita bagus. Berita jelek-jelek mereka suka, mereka beli, mereka bayar. Mereka selalu mencari problem. Orang dunia itu problem minded. Berbeda dengan kita seharusnya. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan? Dengan doa, sebetulnya doa dan berdoa bahasa lidah ini sama. Satu kesatuan doa, tapi sengaja saya pisahkan. Dan firman. Doa dengan bahasa manusia, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, Mandarin. Semua orang mengaku bisa berdoa. Tetapi ketika didengar doanya gimana? List permintaan. Berkati aku Tuhan, anakku, suamiku, bisnisku, aku. Sudah akunya selesai, amin. Sudah ya Tuhan, bye. Tuhan gak sempat ngomong, mau tarik napas aja belum sudah amin, sudah pergi. Seharusnya ketika kita berdoa, minta boleh, mintalah maka kamu akan menerima. Tapi enggak cuman kita aku terus. Tapi mungkin kita sudah harus naik level. Tuhan, aku memiliki pikiran Kristus. Tolong aku agar aku tuh betul-betul bisa berpikir seperti Kristus. Aku memiliki perasaan Kristus. Ya apa toh Tuhan, perasaannya Tuhan itu. Supaya kita betul-betul bisa mengerti perasaan Kristus. Sehingga kita itu bisa menghidupi kehendaknya menjadi kehendak kita. Bukan terpaksa karena ini disuruh Pak Dolvi berdoa untuk gereja. Ya aku berdoa untuk gereja terpaksa tapi ini enggak. Tapi karena itu hatinya Tuhan, kita mendoakan karena itu juga menjadi kerinduan hati kita.
seharusnya doa itu untuk memahami, berkomunikasi dengan Tuhan. Oh, ternyata Tuhan senangnya gini. Aku mau Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian berdoa berbahasa lidah. Nanti akan dijelaskan. Ketika berdoa berbahasa lidah, bukan kita yang berdoa. John Cilik bilang, ketika kita berdoa berbahasa lidah, sesungguhnya Roh Kudus yang sedang berdoa melalui mulut kita. Dan jangan lupa untuk menggali kebenaran firman, karena itu fondasi kita. Apa yang terjadi ketika kita berdoa dan kuat di dalam firman? Akan ada rasa lapar akan firman Tuhan. Kita sering dengarkan, kalau tidak bisa tidur baca Alkitab, nanti kan ngantuk. Itu kalau belum enggak berdoa berbahasa lidah, enggak itu. Jadi ngantuk. Tapi kalau kita yang sudah benar-benar berdoa berbahasa lidah dan kita mengenal Tuhan, ngerti firman, kita makin lapar dan haus akan firman Tuhan. Semakin kita menggali firman, semakin banyak revelation, pewahyuan yang Tuhan berikan sehingga kita terpukau-pukau. Kok bisa ya? Gitu. Doa dan firman adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dan apa yang Tuhan katakan tidak mungkin berlawanan dengan firman. Dengan doa dan firman ini kita akan memahami kebenaran firman. Tadi sudah dikatakan kita mendapatkan revelation. Ide-ide kreatif yang orang lain enggak kepikir, kita bisa memikirkannya. Sehingga kita lebih outstanding, lebih sukses daripada orang lain, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena ada hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu juga mengurapi dan menguduskan kita. Mengurapi itu artinya gimana sih? Menempatkan kita pada posisi yang tepat untuk menerima hal-hal yang ingin Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Karena seringkali Tuhan mencurahkan berkat kita di sini, tapi karena kita enggak tahu, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat selaras dengan Tuhan, kita ada di sana. Berkatnya dicurahkan di sini, tapi di sana yang enggak dapat apa-apa. Bukan salah Tuhan. Karena kita enggak mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan, kita enggak tahu di mana kita seharusnya berada. Ketika kita berdoa berbahasa lidah, pada saat itu bukan kita yang berdoa, Roh Kudus yang berdoa untuk kita, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan yang ada di dalam hati kita. Tidak hanya keluhan, bahaya-bahaya di depan yang kita enggak ngerti, Roh Kudus tahu. Akibat masa lalu kita, mungkin ada pengaruh yang akan mempengaruhi hidup kita saat ini, kita enggak ngerti. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus menyampaikan kepada Allah Bapa segala sesuatu yang kita enggak ngerti, tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus menyampaikannya kepada Allah Bapa. Kemudian Roh Kudus menerima jawaban dari Bapa, di-download ke dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita ngerti aja apa yang harus dilakukan. Ketika kita hidup kita dekat dengan Tuhan, tiba-tiba ada dorongan harus melakukan ini, harus melakukan itu. Dan kemudian mujizat terjadi, proyek besar tercipta, apa yang lagi berkat-berkat yang enggak terpikirkan mengalir. Karena Roh Kudus yang mendownload pewahyuan ini dalam kehidupan kita. Dan ini juga membuat manifestasi itu mudah tercipta dalam kehidupan kita.
Karena Roh Kudus yang membimbing kita ke kanan, ke kiri, sesuai kata Yesaya. Tuhan akan menuntun kita menganan atau mengiri. Ketika kita mengenal Dia, mengenal Tuhan, maka kita akan lebih mudah untuk mendengarkan suaranya. He who has ears to hear, let him hear. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ketika kita dekat dengan Tuhan, melalui doa, berdoa berbahasa lidah, penggalian firman, tiba-tiba kita mudah mendengar tuntunan-tuntunan Tuhan. Dan cara pandang kita persis seperti cara pandang Tuhan. Masih ingat Yeremia 1 ayat 18 dan 19. Tuhan bertanya kepada Yeremia, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Aku melihat ranting pohon badam. Kemudian Tuhan berkata, baik sekali penglihatanmu. Artinya apa yang dilihat Yeremia sama dengan apa yang Tuhan lihat. Lalu janji Tuhan, maka aku bersedia melakukan firman-Ku. Ketika apa yang kita lihat selaras dengan apa yang Tuhan lihat, Tuhan bersiap sedia melaksanakan firman-Nya. Nah, untuk kita bisa mendengar, melihat selaras dengan Tuhan, kita sudah belajar doa dan firman. Next. Di dalam Efesus 6 ayat 10 ternyata ada juga kata be strong in the Lord. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam hidup ini tidak mungkin jalan itu mulus seperti jalan tol. Iblis gak suka, iblis seperti singa mengaum-ngaum yang berusaha menakut-nakuti kita. Yang berusaha menjegal jalan-jalan kita. Tergantung apakah kita punya firman Allah sebagai pegangan kita. Kalau kita punya firman, kita kuat di dalam firman, maka iblis gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita bisa ditipu, tidak salah hidup kita kacau balau. Gak ada damai sejahtera, kalah di sana, kalah di sini. Kesalahan bukan di Tuhan. Resources sudah disediakan. Maukah kita belajar? Maukah kita bayar harga untuk berdoa dan belajar firman? Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan sebagai pribadi yang hidup. Tuhan yang akan menuntun dengan caranya yang tidak terpikirkan untuk mengarahkan kita, menjadikan kita pemenang. Kita mengenal kekuatan Tuhan, bagaimana Tuhan membela kita. Tuhan mengalahkan musuh-musuh kita, Tuhan yang berperang bagi kita. Sehingga kita dapat mengalahkan segala tantangan. Next. Karena itu caranya kita harus menjadi men and women of prayer and of the word. Kita harus menjadi pria-pria dan wanita-wanita yang suka berdoa dan kuat di dalam firman-Nya. Firman itu yang memberi kita kemenangan. Firman itu yang memberi akses kepada hikmat atau wisdom-Nya Allah. Dan yang perlu kita tahu, wisdom is the mother of miracles.
Hikmat Allah itu ibu dari segala mujizat. Ingin terima mujizat? Milikilah hikmatnya Allah. Hikmat Allah dapatnya dari mana? Dari firman, dari Roh Kudus, dari doa. Ada dua macam hikmat. Hikmat natural yang dibatasi oleh panca indera dan hikmat ilahi. Menurut hikmat natural, kalau Gideon itu punya 32.000 tentara, tentu itu kekuatan yang oke sekali untuk mengalahkan orang Midian. Tetapi hikmat ilahi berkata berbeda. Cukup 300 Gideon, supaya kamu ketika menang kamu enggak bilang karena kekuatanku aku bisa menang. Dan terbukti dengan 300 orang Gideon menang. Hikmat natural berkata, Tuhan Yesus ini gimana toh? Yang kehabisan itu anggur. Kok menyuruh pelayan-pelayan dalam perkawinan di Kana mengisi tempayan dengan air. Yesus yang dibutuhkan itu anggur bukan air. Tetapi hikmat ilahi itu berbeda. Ketika Yesus memerintahkan para pelayan mencedok air, dibawa kepada pemimpin pesta, airnya berubah menjadi anggur. Ini di luar pemahaman manusia. Yang dinamakan mujizat itu apa sih? Mujizat itu di luar logika. Di luar panca indera, yang panca indera bisa menangkap itu namanya mujizat. Tetapi kalau kita benar-benar hidup di dalam roh, mujizat itu sesuatu yang normal buat kita. Normalnya kita itu hidup kita memang supernatural. Andrew Wommack selalu mengatakan kalau hidupmu enggak supernatural, mungkin kekristenan kamu itu palsu. Karena kalau kamu benar-benar hidup di dalam roh sesuai yang Tuhan mau, hidupmu itu memang harus supernatural. Coba, mana masuk akal? Tongkatnya Harun dimasukkan ke kemah Allah. Dalam semalam bisa bertunas. Padahal menurut akal kan butuh waktu untuk menanam sesuatu. Butuh waktu berminggu-minggu mungkin. Baru keluar daunnya kecil. Tongkat Harun tidak hanya bertunas, dalam semalam berbunga, berbuah pula. Buahnya apa? Buah pohon badam. Ketika saya belajar ini, saya sampai bertanya, kok setiap kali buah pohon badam? Apa sih istimewanya pohon buah badam? Ternyata buah badam ini, pohon buah badam ini tanaman yang meskipun di tengah salju, dia tetap bisa bertunas, dia bisa tetap berbunga dan berbuah. Sementara tanaman lain ketika salju itu mereka tidur. Musim dingin. Ini menggambarkan seharusnya orang-orang Kristen ini seperti pohon buah badam. Apapun kondisinya, dia tetap bertunas, berbunga, berbuah. Tidak pernah kekurangan. Setiap musim orang datang bisa menikmati buah kita. Karena kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yosua 4 mengajarkan ketika Yosua berhasil menyeberangi sungai Yordan, dia memerintahkan setiap suku Israel untuk mengumpulkan batu. Ada 12 batu dijadikan menara peringatan. Apa artinya? Jangan lupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika tiduran, ketika nganggur, jangan mikirin masalah. Ingat-ingat
Tongkat Harun berbunga berbuah dalam semalam. Hidupku tuh juga diberkati dalam semalam mengalami percepatan. Air jadi anggur. Meskipun tidak masuk akal, hidupku juga tidak masuk akal. Air-air nanti itu semua jadi anggur dan kita jadi kaya raya. Why not? Percaya enggak? Allah merespon iman, bukan merespon perkataan apalagi ketidakpercayaan. Pilihan ada di tangan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan ketika kita sedang nganggur itu. Enggak ada siapa-siapa. Kalau di depan teman-teman gereja sih keren. Iman, iman. Pas sendirian kemudian yang diingat-ingat masalah. Ya enggak salah terus berkat Tuhan stop. Karena yang dipikirkan problem minded, bukan miracle minded. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang miracle minded. Next. Mazmur 19 ayat 7 itu berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu dapat dipercaya. Dan ini yang keren, memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Seringkali kita tuh menilai, mengecilkan kemampuan diri kita sendiri. Saya kan bukan lulusan UI, saya kan bukan lulusan universitas yang keren itu, saya kan bukan anak orang kaya, saya kan gak punya modal. Tetapi firman ini mengatakan, Tuhan memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman ketika kita merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya. Next. Mazmur 119 ayat 97 sampai 101 dari versi Alkitab mudah dibaca. Ya, aku cinta pada ajaranmu. Aku membicarakannya sepanjang waktu. Perintahmu selalu ada padaku, membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih bijaksana daripada semua guruku, karena aku mempelajari peraturanmu. Aku lebih mengerti daripada orang yang lebih tua, karena aku memegang perintahmu. Coba direnungkan, renungkan ayat ini. Kalau kita benar-benar menghidupi ini, enggak usah mikirin modal. Zaman sekarang itu begitu banyak orang kaya yang duitnya nganggur bingung mau diapain. Karena deposito juga segitu-segitu aja. Kalau kita lebih bijaksana, lebih kreatif, udahlah. Modal itu gampang, akan dicari orang kita. Kalau kita tuh punya kreativitas, punya kemampuan eksekusi yang benar-benar terbukti hasilnya, modal akan datang sendiri. Ketika kita lebih bijaksana begini, kemudian aku menjaga langkahku, menghindari jalan yang salah. Jadi aku dapat melakukan firman-Mu. Karena kita mau taat, kita menghindari jalan yang salah. Tidak tergoda ikut yang ke kanan, ke kiri, yang gelap-gelap. Itu enggak mau. Dengan sendirinya kesuksesan ada di dalam kehidupan kita. Next. Lukas 2 ini menceritakan ketika Maria, Yusuf dan Yesus, mungkin dengan anak-anaknya yang lain, saya enggak tahu, mereka pergi ke bait Allah. Pada waktu kembali di tengah jalan Maria dan Yusuf baru sadar Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka balik lagi jemput Yesus. Sesudah 3 hari
mereka menemukan Dia di bait Allah, menemukan Yesus di bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Yesus itu di dalam roh 100% Allah. Tetapi di dalam tubuhnya dia 100% manusia. Saya bertanya-tanya, kenapa kok Yesus itu mengajukan pertanyaan kepada alim ulama? Apa ngetes gitu-gitu? Ternyata enggak. Ketika Yesus belajar pada saat itu, Roh Kudus menimba hikmat yang ada di dalam roh Yesus di-download ke dalam pikiran Yesus, sehingga Yesus itu bisa memberikan jawaban yang alim ulama sudah belajar bertahun-tahun aja nggak ngerti, dia bisa ngerti. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus mendapatkan favor di hadapan Allah dan manusia. Yesus itu yang sulung di antara kita. Dia adalah teladan, contoh. Sadarkah kita bahwa ketika kita lahir baru, Jesus Unlimited pun ada di dalam roh kita. Jadi kita sama seperti Yesus. Kita punya Allah di dalam roh kita. Pertanyaannya, apakah kita berdoa dan belajar seperti Yesus? Sehingga memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk menimba aliran-aliran air yang hidup dari roh kita dan di-download ke dalam pikiran hidup kita, hati kita. Seharusnya kita itu meniru apa yang Yesus lakukan. Sehingga kita bisa menjadi sama seperti Yesus. As He is, so are we in this world. Sama seperti Yesus kita ada di dunia ini. Yesus saja belajar. Yesus saja berdoa. Nah kalau kita enggak berdoa, enggak belajar, jawab sendiri. Yohanes 14 berkata, Yesus itu bahkan berjanji, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Tuhan Yesus sudah janji kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa dan menjadi manusia yang betul-betul full firman? Next. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah menciptakan setiap kita. Ingin sukses, jadilah seperti yang Tuhan rancangkan. Mengapa begitu banyak dari kita yang tidak sukses? Sejujurnya ini juga pelajaran untuk diri saya sendiri, karena saya pun seringkali seperti itu. Kita begitu sibuk menginginkan apa yang kita enggak punya. Dan lupa, kurang menghargai pada apa yang kita miliki. Perhatikan, Tuhan tidak bisa mengurapi dan memberkati apa yang kita tidak punya. Tuhan memberkati, mengurapi apa yang kita miliki. Seperti orang gambar yang sebelah kiri. Para pelari itu kan punya lintasan masing-masing. Setiap kita pun dalam hidup,
kita mestinya lari di lintasan kita masing-masing. Setiap kita mempunyai tugas yang berbeda. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau saya mencoba menjadi orang lain, kenapa Bu Yeni enggak seperti Bu Silvi? Kenapa Bu Yeni enggak seperti Bu Nini? Kalau saya meniru saya jadi Bu Silvi atau Bu Nini, saya paling banter bisa menjadi kopian mereka yang ke-100 mungkin. Bisa bayangin, kalau kertas itu sudah dikopi 100 kali itu sudah burem-burem gak jelas itu. Tetapi saya bisa menjadi Yeni Indra yang terbaik. Tugas saya menjadi Yeni Indra sesuai yang Tuhan rancangkan. Apa kelebihan saya, apa yang Tuhan mau, diasah. Jadi versi yang terbaik dari Yeni Indra, itu yang Tuhan mau. Tuhan gak kepengen saya jadi Bu Silvi, Bu Nini, Desi atau yang lain. Gak seperti itu. Kita lihat gambar sebelah kanan, gambarnya orang yang main golf. Tahukah kita di dalam pertandingan golf itu kita tidak pernah melawan orang lain. Olahraga golf itu mengalahkan diri sendiri. Lawannya siapa kalau pertandingan golf? Ya diri sendiri. Mengalahkan emosi pada waktu pukulannya jelek. Waktu masuk bunker susah gimana. Kebiasaan ketika aduh gak oke, sulit ini pukulannya. Jengkel dulu, gak nyaman. Yang dikalahkan dalam hidup ini juga sebetulnya lawan kita bukan orang lain, diri kita sendiri. Apakah kita bisa menang melawan diri kita sendiri? Next. Saya akan menceritakan 2 kisah yang menggambarkan, karena kalau saya cuma ceritanya, teorinya aja kemudian teman-teman akan tanya gini, di alam nyata gimana Bu penerapannya? Inilah dia. Silahkan Noel. Rowan Atkinson lahir di keluarga kelas menengah dan sangat menderita saat kecil karena gagapnya. Ia juga diejek dan diganggu di sekolah karena penampilannya. Para pengganggu mengira ia tampak seperti alien. Ia segera dicap sebagai orang aneh dan menjadi anak yang sangat pemalu, penyendiri, dan tidak punya banyak teman. Jadi ia menekuni sains, kata salah satu gurunya. Setuju ya, kalau kita lihat yang paling kiri atas itu loh. Kayak makhluk luar angkasa, betul gak? Kalau orang Surabaya ngomongnya gak ganteng, blas gitu ya. Blas, gak ono gantengi gitu. Malah kayak aneh-aneh gitu tuh kan. Inilah Rowan Atkinson. Gagap sudah kayak makhluk luar angkasa, gagap pulang. Bayangin. Lanjut. Tidak ada yang luar biasa tentangnya. Saya tidak menyangka ia akan menjadi ilmuwan yang brilian. Tetapi ia telah membuktikan semua orang salah. Dia diterima di Universitas Oxford pada masanya. Ia mulai jatuh cinta dengan dunia akting, tetapi tidak dapat tampil karena gangguan bicaranya. Ia memperoleh gelar master di bidang teknik elektro sebelum tampil di film atau acara TV apapun. Waktu kecil gak kelihatan pinter sama sekali. Sampai gurunya ngomong sudah diem, aneh, gak kelihatan pinter. Tapi ternyata pinter. Dia bisa diterima di Oxford, uni terkenal di Inggris. Dia lulus master juga. Tapi dia cita-citanya itu kepengen main film. Tapi ya enggak laku lah, gagap, jelek. Lanjut. Setelah memperoleh gelarnya, ia memutuskan untuk mengejar mimpinya dan menjadi aktor sehingga ia mendaftar di grup komedi, tetapi sekali lagi gagapnya menghalanginya.
Banyak acara TV menolaknya dan ia merasa hancur. Tetapi meskipun banyak penolakan, ia tidak pernah berhenti percaya pada dirinya sendiri. Dia memiliki hasrat besar untuk membuat orang tertawa dan tahu bahwa dia sangat ahli dalam hal itu. Dia mulai lebih fokus pada sketsa komedi aslinya dan segera menyadari bahwa dia dapat berbicara dengan lancar setiap kali dia memainkan karakter tertentu. Dia menemukan cara untuk mengatasi kegagapannya dan dia juga menggunakan inspirasi untuk aktingnya. Saat belajar untuk gelar masternya, Rowan Atkinson ikut menciptakan karakter aneh, surrealis, dan sekarang yang dikenal sebagai Mr. Bean. Menarik sekali ya. Ditolak di sana sini, saya pernah nonton film. Saya lupa film apa. Pada waktu itu saya lihat Rowan Atkinson ini jadi figuran. Jadi ya dia cuma bawa baki, ada minumnya, ditaruh di tempat aktornya yang ganteng, enggak bersuara sedikit pun. Cuma jadi figuran. Menurut ukuran Hollywood gak laku lah. Gitu. Gagap, gak ganteng seperti itu. Tetapi saya terkesan sekali ketika Rowan Atkinson punya hasrat besar untuk membuat orang tertawa dan tahu bahwa dia sangat ahli dalam hal itu. Apa yang dilakukan Rowan? Inilah kelebihan dia. Di tengah tadi yang jelek-jelek, dia punya kelebihan. Ini kelebihan dia. Next. Ayo. Dia sukses dengan pertunjukan lain. Mr. Bean membuatnya terkenal secara global dan terlepas dari semua rintangan yang dia hadapi karena penampilan dan gangguan bicaranya. Dia membuktikan bahwa bahkan tanpa tubuh heroik atau wajah Hollywood, Anda dapat menjadi salah satu aktor yang paling dicintai dan dihormati di dunia. Ini yang membuat saya suka sekali. Coba bandingkan yang di atas 4 sama 4 di bawah. Beda rasanya. Yang di bawah ganteng-ganteng. Tetapi perhatikan. Rowan Atkinson tahu dia aneh, dia gak hebat, dia gak punya kelebihan. Seperti itu. Dia menciptakan tokoh Mr. Bean yang aneh. Dan kalau kita nonton film Mr. Bean, sesungguhnya Rowan itu nyaris gak pernah ngomong loh. 1-2 kali ngomong aja suaranya sudah besar, artikulasinya enggak jelas. Ingat enggak? Selalu seperti itu. Tapi kita semua tertawa melihat Mr. Bean. Dan kalau beberapa tahun yang lalu setiap kali naik pesawat selalu filmnya Mr. Bean. Dengan aktingnya, dengan raut wajahnya, dengan komikalnya dia. Dia menjadi tokoh yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ada yang bisa meniru Mr. Bean? Gak ada selain Rowan Atkinson. Gak ada orang yang bisa meniru dia. Sadarkah kita bahwa Rowan Atkinson menggunakan kekurangannya diubahnya menjadi kelebihan yang orang lain gak bisa niru. Ini luar biasanya. Dan Mr. Bean itu begitu terkenalnya, dan sampai mati pun Rowan Atkinson juga gak bakalan seganteng yang di bawah. Tetap jelek, tetap aneh, tapi dia bisa menjual dirinya sedemikian rupa sehingga dia sukses. Karena itu pelajarannya ketika kita sukses itu kita gak perlu niru orang lain. Lanjut Noel. Kisah sukses motivational Rowan Atkinson sangat menginspirasi karena mengajarkan bahwa untuk menjadi sukses dalam hidup, hal terpenting adalah hasrat, kerja keras, dedikasi, dan tidak pernah menyerah tanpa peduli dengan perasaan dan kelemahan kita. Wow, luar biasa sekali bukan? Ketika saya belajar mempersiapkan ini, saya pun begitu termotivasi dengan Rowan Atkinson.
Karena di dunia ini kita kemanapun pergi selalu dibandingkan dengan orang lain. Selalu. Orang itu kan makanya Roma 12 ayat 2 itu berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia itu berusaha mencetak kita sesuai dengan cetakannya dunia. Padahal kita kan warga negara kerajaan surga. Seharusnya kita ini berbeda. Next. Negara Singapura. Negara yang kecil sebesar kurang lebih lah sama Jakarta. Pada tahun 63 sebelumnya ya, saya agak lupa persis tahunnya. Sebelum tahun 63 Singapura ini bergabung dengan Malaysia selama beberapa tahun. Tetapi karena perbedaan pendapat, perbedaan nilai-nilai kultur, ada banyak hal, akhirnya pada tanggal 31 Agustus tahun 63 Singapura memisahkan diri dari Malaysia. Singapura ini berbeda dengan Indonesia yang kaya raya, punya tambang, punya tanah yang subur. Kus Plus bilang tongkat batu pun jadi tanaman, ditancap aja sudah jadi tanaman. Itu Indonesia. Mereka enggak, air aja enggak punya. Sampai sekarang 80% air yang dibutuhkan oleh Singapura itu mereka beli dari Malaysia. Tidak punya apa-apa. Tidak seperti negara-negara tetangganya. Tetapi saya kagum dengan Lee Kuan Yew. Saya menonton YouTube-nya waktu Lee Kuan Yew memisahkan diri dari Malaysia. Dia bilang, saya melihat Singapura 100 tahun ke depan. Saya melihat negara yang maju, yang kuat, yang makmur. Dan yang menarik dia bilang gini, memang kita kecil secara ukuran. Itu betul, dia bilang. Tetapi kalau mereka mau squeeze kita, memeras kita seperti jeruk, mereka salah. Kita bukan jeruk, dia bilang. Kita lebih keras dari itu. Kita ini durian. Jadi orang kalau mau squeeze kita, tangan mereka pasti berdarah-darah. Tetapi meskipun kita keras di luar, di dalam kita lembut, manis, dan high protein. Dia bilang begitu. Negara yang tidak punya sumber daya sebaik tetangga-tetangganya. Februari 2024, Singapura dinyatakan negara nomor 5 terkaya di dunia. Tidak ada rakyatnya yang miskin ya di Singapura. Kemudian di Asia Tenggara, dia negara terkaya. Kalau saja Lee Kuan Yew seperti sebagian besar dari kita, jangan tersinggung. Karena kita sedangnya kan ngelihat kekurangan kita. Betul gak? Termasuk saya. Seringkali aduh kok aku gak sehebat yang lain ya gitu. Lee Kuan Yew enggak, dia bisa melihat, dia tahu dengan caranya segala yang kurang, bahkan sampai sekarang 80% airnya aja masih dipasok oleh Malaysia. Dia bisa mengubahnya menjadi kelebihan. Lee Kuan Yew bukan orang percaya. Rowan Atkinson, saya Google di Wikipedia, seorang Anglican, tidak berbahasa roh. Kalau orang yang enggak kenal Tuhan,
Orang yang tidak berbahasa lidah saja bisa sukses seperti itu. Terlebih lagi kita ini loh. Jesus Unlimited ada di dalam roh kita. Kita berdoa berbahasa lidah, Roh Kudus kasih kita wisdom-nya, revelation-nya, pewahyuannya, kreativitasnya. Masalahnya, seberapa baik kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Seberapa baik kita mau meluangkan waktu benar-benar menimba hikmat dari Allah yang tidak terbatas ini di dalam kehidupan kita dan melakukannya. Seberapa baik kita mau kerja keras. Mereka sukses, Rowan Atkinson, Lee Kuan Yew, karena mereka pekerja keras. Mereka mencurahkan pikirannya siang dan malam. Bagaimana untuk menjadi sukses, untuk bisa menjadi yang terbaik. Kalau kita dengan resources yang lebih ini mau melakukannya sama seperti Rowan Atkinson atau Lee Kuan Yew, kita akan lebih daripada mereka. Pilihan ada di tangan kita. Sebagai penutup, Tuhan tidak memberkati orang yang palsu atau pura-pura. Jika Anda ingin Tuhan memberkati hidup Anda, berhentilah hidup untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan mulailah menjadi diri yang Tuhan ciptakan untuk Anda. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk menjadi orang lain. Ketika Anda sampai di surga, Tuhan tidak akan bertanya, mengapa Anda tidak seperti saudara Anda, atau anak yang populer itu, atau teman Anda yang sukses. Dia akan meminta pertanggungjawaban Anda, bagaimana Anda memenuhi tujuannya bagi hidup Anda. Quote dari Rick Warren. Tuhan Yesus memberkati.